Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI mengajak masyarakat menghormati proses hukum terkait kasus tudingan ijazah palsu. GAMKI meminta publik menghormati aparat penegak hukum, termasuk Polda Metro Jaya, dalam menindaklanjuti kasus ini. Ketua Umum GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat menyatakan, aparat penegak hukum telah bekerja secara profesional, hati-hati, dan objektif. Banyak saksi telah diperiksa untuk memastikan proses penyelidikan mendalam sebelum penetapan tersangka dilakukan. GAMKI menilai di era post-truth, masyarakat sering mempercayai opini atau pernyataan figur tertentu yang belum tentu sesuai fakta. Pandangan yang belum tervalidasi bisa menimbulkan keresahan. GAMKI berharap proses hukum ini menjadi pelajaran bagi tokoh publik untuk lebih bijaksana dalam berwacana. Dalam kasus ini, terdapat 8 tersangka, termasuk Rai Suryo. 5 tersangka klaster pertama dijerat dengan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP, pasal 160 KUHP, dan sejumlah pasal Undang-Undang ITE. 3 tersangka klaster kedua dikenai pasal serupa, termasuk pasal 32 dan pasal 35 Yungto Undang-Undang ITE. Rai Suryo menanggapi status tersangkanya dengan tenang. Ia menegaskan tetap menghormati proses hukum yang berjalan dan mengajak 7 tersangka lainnya tetap tegar. Rai menyatakan status tersangka adalah bagian dari proses hukum sebelum menjadi terdakwa dan selanjutnya terpidana. Sementara itu, Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Tuhan dan kuasa hukumnya. Ia menghormati jalannya penyidikan dan menekankan pentingnya kebenaran yang terang benderang dalam proses ini. Kasus ini menjadi sorotan publik dan menekankan pentingnya masyarakat menghormati proses hukum. Sementara aparat penegak hukum terus bekerja profesional dan transparan dalam mengusut setiap fakta terkait tudingan ijazah palsu. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila. Listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.